Warga Cipayung, Jakarta Timur beberapa waktu lalu gempar. Dari dalam sebuah kamar kontrakan ditemukan jasad manusia yang sudah termutilasi menjadi 13 bagian. Potongan tubuh tersebut dibungkus dengan plastik dan dikubur di dua tempat. Pertama kali dalam hidup saya, dulu yang saya apa-apa saya bersyukur. Anak mudah bang, aku gila benar. Puluhan warga nampak berkerumun di sebuah kamar kontrakan yang terletak di Jalan Kramat Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Aparat kepolisian pun nampak berjaga-jaga di sekitar kontrakan. Rupanya ada berita yang cukup menggembarkan di lokasi ini, di mana ada potongan tubuh manusia dipendam di lantai kamar kontrakan. Aparat kepolisian sektor Cipayung dibantu aparat kepolisian sektor Pondok Gede dan Subdit Jatangras Polda Metro Jaya yang datang ke lokasi pun segera membongkar lantai kontrakan. Keterangan. Sekitar 3 jam kemudian, terlihat bagian kepala manusia menyembul, bercampur dengan adonan semen yang sudah mengeras. Dokter Arif. Langsung ditaruh plastik. Belum bang, nunggu dokter Arif. Kalau dilepas juga untuk bicara sedang. Sarung. Sampai akhirnya bagian tubuh lainnya pun terlihat. Bersihin tangannya. Nah, itu tinggal bukanya kan. Potongan tubuh pun dievakuasi. Potongan tubuh ternyata belum lengkap. Bagian kaki masih belum ditemukan. Untuk mempermudah pencarian, polisi pun membawa pria yang diduga sebagai pelaku mutilasi ini ke lokasi kejadian. Sekitar 2 jam kemudian, polisi kembali mengeluarkan potongan kaki korban. Potongan kaki ini pun akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Belakangan diketahui korban adalah Sofyan Lubis, usianya 42 tahun. Sofyan tercatat sebagai warga Jati Kramat RT 02 RW 04 Jati Asih, Bekasi. Tubuh pria penyandang disabilitas ini dimutilasi hingga 13 bagian.
Inilah dua pria yang kini telah dijadikan tersangka dalam kasus mutilasi. Namanya Riko Lesmana Saragih, usianya 41 tahun. Tercatat sebagai warga Jalan Kramat Setu, Cipayung, Jakarta Timur. Riko merupakan eksekutor yang telah memutilasi Sofyan Lubis. Sedangkan satu tersangka lainnya adalah Rudi Hartono. Usianya 34 tahun. Ia tercatat sebagai warga Jalan Pasar Bawah, Pekanbaru Riau. Rudi ditetapkan sebagai tersangka karena ikut membantu mengubur potongan tubuh Sofyan Lubis. Keduanya kini resmi ditahan di Polda Metro Jaya. Terfikir dari mereka berdua untuk bagaimana menyembunyikan potongan-potongan bagian tubuh ini yang sudah dipotong oleh tersangka. Akhirnya muncul ide untuk menyewa kontrakan yang ada di samping kontrakan tersangka. Akhirnya mereka berdua membuatlah lubang di dalam kontrakan yang baru ini. Inilah barang bukti yang disita polisi dalam kasus pembunuhan yang disertai mutilasi dengan korban Sofyan Lubis. Di antaranya sebuah besi yang digunakan Riko untuk memukul Sofyan Lubis. Sebilah golok yang digunakan oleh Riko untuk memutilasi Sofyan Lubis, serta peralatan tukang yang digunakan Riko untuk menggali dan memendam jasad Sofyan Lubis. Terbongkarnya kasus mutilasi ini bermula dari dalam keluarga. Saat itu, beberapa hari setelah menghabisi Sofyan Lubis, yang tak lain adalah kakak sepupunya sendiri, Riko langsung bercerita kepada istrinya Ayi. Ayi pun terkejut dan melaporkan perbuatan suaminya kepada Syarifuddin Lubis, kakak kandung Sofyan. Gua dapat kabar katanya lu udah matiin si Bembeng. Jawaban si pelaku, gua nggak segitunya bang, katanya gitu. Setelah itu teman si pelaku ini sudah dimintai keterangan oleh keluarga saya. Akhirnya teman pelaku ini mengakui bahwa si Bembeng ini sudah dimutilasi di ruang kontrakan kosong sebelah rumah pelaku. Lalu apa yang membuat Riko dengan kejinya memutilasi Sofyan Lubis? Kami pun sempat menemui Riko yang kini berada di sel tahanan Polda Metro Jaya. Keluarlah bahasa binatang, karena saya udah nggak mau nemenin lagi di situ dia. Parah ya? Parahnya. Dia ungkit-ungkit. Emak lu kan. Dari balik jeruji tahanan Polda Metro Jaya, tersangka mutilasi Riko Lesmana buka-bukaan soal kasus yang menjeratnya. Lagi-lagi, rasa sakit hati atas perkataan korban jadi pemicu kemarahan. Itulah pertama kali dalam hidup saya, dulu yang saya apa-apain, saya pukul. Agak mudah bang, aku gila benar. Sebelum dihabisi, Sofyan Lubis sempat tinggal sementara di sebuah kamar kos di wilayah Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Dan belakangan ini, Riko sempat menginap di kamar kos Sofyan karena Riko kerap membantu Sofyan yang tak bisa berjalan untuk mencari kontrakan. Sampai akhirnya, pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu, Riko dan Sofyan terlibat cekcok mulut. Riko malah dicaci maki oleh Sofyan saat ia meminta uang ongkos untuk pulang ke rumah. Kemarahan Riko akhirnya memuncak saat Sofyan membawa-bawa almarhum ibunya. Riko pun langsung memukul Sofyan dengan menggunakan potongan besi. Sofyan Lubis tewas. Riko kebingungan.
Riko kemudian menghubungi Gus Fairi, temannya sesama supir taksi online. Jasad Sofyan pun dibawa ke rumah kontrakan Riko di Jalan Kramat Setu, Cipayung, Jakarta Timur dengan menggunakan mobil. Nah, saya dapetin ada almarhum lagi digotong berdua. Tahu korban yang jatuh, terus saya hampirin sedikit, lalu saya tanya ke si Riko, "Lubis kenapa tuh bang?" Dia cuma jawab, kan habis jatuh gitu, dia tersungkur juga. Jawabnya sakit. Saya sempat pas begitu ngelihat muka almarhum itu ada luka di daerah pipi, di daerah jidat itu udah di plester. Tiba di kamar kontrakannya, Riko kemudian meminta bantuan Rudi Hartono yang kebetulan main ke kamar kontrakannya untuk mengubur tubuh Sofyan Lubis yang sudah termutilasi. Rupanya, Riko memang sengaja menyewa kamar kontrakan persis di sebelah kamar kontrakannya untuk mengubur jasad Sofyan. Untuk mengetahui apa alasan yang paling mendasar Riko memutilasi kakak sepupunya, kami pun berusaha menemuinya di tahanan Polda Metro Jaya. Dengan jujur, Riko pun mulai menuturkannya kepada kami. Riko naik pitam karena terus dicaci maki oleh Sofyan. Apalagi saat itu, Sofyan sempat mengungkit-ungkit soal utang almarhum ibunya yang belum dibayar kepada Sofyan. Keluarlah bahasa binatang, karena saya udah nggak mau nemenin lagi di sini dia. Parah ya? Parahnya. Dia ungkit-ungkit. Emak lu kan punya utang sama aku. Kan belum dapat. Kau yang nggak mau. Udah dapat alasannya udah begini. Jadi aku udah nggak mau lebih. Disitulah terakhir bahasa binatang, bahasa jenis kelamin berulang kali membawa ibu yang paling pantang. Soal itu bahasa ibu. Betul. Bangga pertama kali dalam hidup saya, dulu yang saya apa-apa yang saya pukul. Udah bang, nanti aku hilang benar. Dia makin kayak setan. Dua kali keluar darah. Setelah keluar darah, dia ngomong, "Berdarah ya, laporin ke polisi." Udah bang. Itulah. Kena bagian leher. Nah, terus? Masih ngoceh. Pukul, pokoknya sekitar ada 3, 4 atau 5. Saya kirain dia pingsan. Ya. Tapi saya berdarah-darah. Nah, saya pulang ke rumah. Ini kan di baju. Darah-darah kan. Ya. Lalu saya balik lagi ke sana. Saya buka, dia masih begini. Wah, masih pingsan saya pikir. Ya. Kepada kami, Riko pun mengungkapkan bagaimana ia dan Rudi bersama-sama mengubur tubuh Sofyan Lubis yang sudah tercerai-berai. Dan saya nggak kuat. Panggil, Rudi, gini, abang mau ngomong, abang bersalah sama saya. Intinya orang itu mati. Hah? Gimana bang? Jadi gimana? Mati. Jadi gimana mayatnya? Mayatnya ada. Cuman aku udah meminta tolong sama kamu. Ngapain? Gali lubang. Nggak mau bang. Dia nggak mau untuk gali lubang. Sekali aja aku minta tolong. Kalau kau mau, bilang. Kalau nggak mau, udah. Biar aku sendiri. Tega tahu. Aku takut aku bang. Kau cuma gali lubang doang. Kebetulan di sebelah rumah saya itu ada yang kosong baru pindah. Kan pas alasan saya kalau sampai punya kontrakan, kontrak itu. Saudara saya datang. Nah di dapur itu nggak semuanya keramik. Ada sedikit di dapur yang masih coran. Nah di situ saya melihat, tanam di sini aja.
Jadi gali lubangnya itu saya cuma pakai golok yang untuk motong-motong itu sama obeng sama martil. Udah nggak. Martil saya nggak punya. Iya. Jadi 2 lubang. Lubang. Saya jujur ngomong sama istri saya. Terus Istri saya kalau bisa mau pingsan kan. Riko sudah berbuat keji kepada saudaranya sendiri. Apalagi orang yang ia habisi tidak punya daya, hanya bisa duduk di kursi roda. Amarah yang tak terbendung memang kerap memunculkan aksi kejahatan. Dan sejatinya, orang yang melakukan kejahatan akan lebih sial daripada orang yang ia perlakukan dengan jahat. Ungkap Demokritus, seorang filsuf asal Yunani.